Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, di sebuah jalan raya yang biasa dilalui truk-truk besar di pinggiran kota, suasana terlihat biasa saja. Lampu jalan yang redup menerangi aspal yang basah setelah hujan sore tadi. Di tengah kegelapan itu, sebuah truk besar berwarna hijau tua melaju pelan sambil membawa muatan kayu dari daerah pegunungan. Supir truk itu adalah seorang gadis muda bernama Siba Surya. Penampilannya sederhana, mengenakan kaos oblong, celana jeans robek, dan rambutnya yang panjang diikat kuncir kuda. Meski penampilannya sederhana, Siba sudah terbiasa mengemudi truk berat sejak 2 tahun terakhir. Dia adalah satu-satunya wanita supir truk di pool angkutan barang itu. Di sepanjang perjalanan, beberapa pengendara lain sesekali menoleh heran melihat gadis muda mengendalikan truk sebesar itu dengan tenang. Tapi Siba tak peduli. Fokusnya hanya pada jalan dan muatan yang harus sampai tepat waktu. Namun, yang tidak dia ketahui, di ujung jalan menunggu sekelompok polisi arogan yang terkenal suka memalak pengendara. Mereka mengincar truk-truk besar untuk mendapatkan jatah tanpa alasan. Polisi-polisi itu sering menggunakan kekuasaan mereka untuk meminta uang sogokan secara paksa. Ketika truk Siba melintas, beberapa polisi itu pun menghentikan laju kendaraannya dengan alasan sepele, padahal niat mereka jelas ingin memeras. Siba, dengan tenang, menurunkan kaca jendela dan menatap polisi yang berdiri di sampingnya. Matanya tajam dan penuh percaya diri, tak terlihat sedikit pun rasa takut. "Suruh yang jelas-jelas, Pak. Saya bawa muatan resmi, surat-surat lengkap," ujar Siba tegas. Polisi-polisi arogan itu kaget. Mereka sudah terbiasa menghadapi sopir yang mudah takut dan pasrah. Tapi kali ini, sikap Siba membuat mereka ragu. Namun, situasi belum selesai. "Ketegangan baru saja dimulai. Kalau kamu suka, aku bisa lanjutkan bagian berikutnya." "Mau lanjut?" Polisi yang berdiri di samping truk itu mengernyit, mencoba menyembunyikan rasa ragu di balik wajahnya yang dingin. Mereka sudah sering menghadapi sopir yang mudah dipaksa, tapi Siba berbeda. "Surat-surat lengkap memang, tapi kita perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ada laporan ada muatan berlebih di rute ini," kata seorang polisi sambil mencoba membuka pintu truk. Dengan nada meremehkan, Siba langsung menahan pintu itu dengan satu tangan kuatnya. "Jangan coba-coba buka paksa, Pak. Saya supirnya. Kalau ada yang mau dicek, saya ikut turun dan urus sesuai prosedur. Tapi jangan ganggu barang saya seenaknya." Beberapa polisi yang lain mulai mendekat, wajah mereka berubah dari percaya diri menjadi waspada. Mereka sudah mendengar tentang Siba, supir truk wanita yang berani melawan pemerasan. Seorang polisi muda yang paling arogan melangkah maju dan berkata dengan nada mengancam, "Kamu kira siapa, Nak? Jangan sok berani di sini. Kami yang pegang aturan." Siba menatap tajam ke matanya. "Kalau saya takut sama ancaman, saya nggak akan bisa jadi supir truk sampai sekarang. Saya kerja jujur, saya cuma mau lewat. Kalau memang ada masalah, saya siap urus, tapi tanpa harus dipaksa bayar uang." Suasana menjadi tegang. Polisi arogan itu tidak menyangka akan berhadapan dengan supir yang berani dan tahu haknya. Beberapa rekannya mulai saling berpandangan, ragu apakah mereka harus memaksakan kehendak atau mundur. Siba tak mengendurkan sikapnya. Ia tetap berdiri tegak di samping pintu truk, siap menghadapi apapun. Di balik ketegangan itu, sebuah pelajaran penting mulai terlihat, bukan hanya kekuasaan yang menentukan, tapi keberanian dan ketegasan juga bisa membuat lawan gentar. Polisi arogan yang tadi mengancam, bernama Bribka Randy, mulai kehilangan kesabaran. Dengan nada lebih kasar, ia berkata, "Kalau kamu nggak mau kerja sama, kami bisa tahan truk ini sampai kamu menyerah. Jangan kira perempuan bisa bebas seenaknya di jalan." Siba menatap Randy dengan penuh ketegasan. "Saya perempuan, tapi saya tahu hak saya. Kalau kalian tahan truk tanpa alasan jelas, itu salah dan bisa berurusan dengan hukum." Mendengar itu, beberapa polisi lain mulai berbisik-bisik, saling melempar pandang dan ragu.
Sikap Siba yang tegas dan berani membuat mereka terpojok. Tiba-tiba, dari dalam truk, terdengar suara dari rekan Siba yang juga ikut perjalanan malam itu, bernama Agus. "Pak, kalau memang mau periksa, silakan. Tapi jangan main hakim sendiri. Kami bawa semua dokumen lengkap di kabin." Siba membuka pintu truk dan mengambil map berisi surat-surat lengkap. Dengan sigap, ia menyerahkannya ke tangan polisi yang bertugas. Polisi itu menerima dokumen itu dengan ragu, lalu mulai memeriksa satu persatu dengan serius. Beberapa menit berlalu, suasana mulai berubah. Polisi yang tadinya arogan jadi terlihat cemas, karena tidak menemukan pelanggaran apapun. Bribka Randy berbisik kepada rekannya, "Sepertinya kita nggak bisa apa-apa. Tapi jangan biarkan dia lolos begitu saja. Kita harus buat dia takut." Siba mengerti maksud mereka, tapi ia tetap tenang. Ia sadar, keberanian dan ketegasannya harus tetap dijaga agar tidak kalah oleh intimidasi. "Kalau memang nggak ada masalah, kenapa kalian malah coba-coba paksa?" "Saya bukan musuh kalian," kata Siba dengan nada tegas tapi sopan. Polisi arogan itu hanya terdiam. Sementara truk hijau itu siap melanjutkan perjalanan. Tapi, ketegangan malam itu belum berakhir. Masih ada kejutan yang akan datang. Saat suasana mulai mereda dan polisi tampak menerima bahwa dokumen lengkap dan muatan Siba tidak bermasalah, tiba-tiba Bribka Randy berubah sikap. Dengan suara keras, ia berkata, "Kalau begitu, kami tetap minta uang, kopi, untuk perjalanan malam ini. Biar lancar lewat pos pemeriksaan lain." Siba terkejut tapi tak menunjukkan rasa takut. "Maaf, Pak. Saya tidak bawa uang sogokan. Saya cuma mau kerja jujur dan sampai tujuan tepat waktu." Polisi arogan itu tertawa sinis. "Kalau kamu nggak kasih, bisa repot nanti. Kami punya cara sendiri." Siba menarik napas dalam-dalam, menatap tajam ke mata Bribka Randy. "Kalau begitu, saya siap hadapi semuanya. Saya sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti ini. Jangan kira saya lemah hanya karena perempuan." Beberapa polisi lain mulai terdiam, terlihat mulai cemas. Mereka tahu Siba bukan supir biasa. Siba lalu membuka pintu truk dan menurunkan badan, berdiri tegak di depan para polisi. Dengan suara mantap ia berkata, "Kalau memang mau cek lebih jauh, silakan. Tapi saya minta perlakuan yang adil, bukan dipalak." Bribka Randy menyeringai, lalu berkata, "Kamu pinter ngomong, tapi kita juga punya kekuasaan di sini." "Tapi kekuasaan bukan berarti bisa semena-mena," balas Siba. "Kalau kalian memaksa, saya siap bawa masalah ini ke atasan kalian, bahkan ke media kalau perlu." Suasana jadi makin tegang, tapi Siba tetap berdiri kokoh, penuh keberanian. Berikut lanjutan cerita, bagian 5. Keberanian Siba membuat polisi mulai ragu setelah ancaman Siba yang siap melaporkan tindakan pemerasan itu. Suasana berubah drastis. Beberapa polisi arogan mulai saling berpandangan, merasakan ketegangan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Bribka Randy berusaha tetap menguasai situasi, tapi raut wajahnya sudah memperlihatkan kegelisahan. Ia tahu bahwa kalau sampai kasus ini dilaporkan, karirnya bisa terancam. "Baiklah," katanya dengan suara yang agak rendah, "kamu bisa lanjutkan perjalanan. Tapi ingat, ini cuma peringatan." Siba mengangguk tegas, "Terima kasih, Pak. Saya harap kejadian seperti ini tidak terulang lagi." Polisi-polisi lain mulai mundur satu persatu, menyadari bahwa mereka sudah kalah dalam menghadapi ketegasan dan keberanian Siba. Siba kembali naik ke truk, menyalakan mesin dan siap melanjutkan perjalanan. Hatinya tetap waspada, namun rasa lega mulai terasa. Sebelum truk bergerak, Agus, rekannya, menepuk bahu Siba. "Kamu hebat, Sur. Gak banyak yang berani lawan mereka seperti kamu." Siba tersenyum tipis, "Ini bukan soal berani, Agus. Ini soal kita tahu hak kita dan berani mempertahankannya."
Truk hijau itu mulai melaju pelan meninggalkan pos pemeriksaan yang penuh ketegangan tadi. Namun, Shiba tahu malam ini belum berakhir. Ada banyak rintangan lain yang menunggu di depan. Berikut lanjutan cerita. Bagian 6. Ancaman baru di jalan gelap. Meski berhasil melewati pos pemeriksaan polisi arogan, Shiba dan truk hijau besarnya belum sepenuhnya aman. Jalan yang mereka lalui semakin sepi, hanya diterangi lampu truk dan beberapa lampu jalan yang mulai padam satu persatu. Agus yang duduk di sebelah Shiba tampak waspada. "Sur, kamu yakin kita bisa lewat dengan aman? Ini jalur rawan, banyak laporan perampokan dan kriminal." Shiba mengangguk pelan, menatap ke kaca spion. "Kita harus tetap fokus, Agus. Jangan kasih kesempatan orang-orang yang mau ganggu kita." Tiba-tiba dari semak-semak di pinggir jalan, muncul dua sosok pria yang langsung menghadang. Mereka menutup jalan truk dengan motor lawas yang terlihat tak terawat. "Berhenti! Jangan jalan terus kalau nggak mau repot," salah satu pria itu berteriak dengan nada kasar. Shiba tanpa ragu menepikan truk di pinggir jalan. Ia membuka jendela dan menatap kedua pria itu. "Mau apa kalian?" Salah satu pria itu melangkah mendekat sambil mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. "Kasih uang kalau mau lewat. Ini aturan di sini." Shiba menghela napas, melihat Agus yang siap sedia. "Kalian pikir saya supir truk biasa yang gampang diperas? Saya sudah hadapi polisi arogan tadi malam. Kalian cuma preman kecil, jangan coba-coba main-main dengan saya." Suasana jadi tegang. Pria-pria itu terkejut dengan keberanian Shiba, tapi mereka juga tidak ingin kehilangan muka. "Ayo, jangan sok berani. Kalau nggak kasih, kita gak tanggung jawab kalau terjadi apa-apa," ancam pria yang lain. Shiba menatap lurus ke depan. "Kalau mau bertengkar, ayo. Tapi jangan salahkan saya kalau kalian yang rugi."